Halo semuanya, jadi seperti judulnya aku mau membahas tentang IELTS. IELTS itu seperti yang kita tahu, itu adalah tes kompetensi bahasa Inggris yang berlaku secara internasional. Jadi IELTS itu sendiri ada dua, akademik sama training. Akademik itu untuk kuliah di luar negeri, dan training itu untuk kerja di luar negeri. Dan tidak lama yang lalu aku tuh udah tes IELTS. Tesnya itu tes akademik, tes IELTS akademik secara online, dan yang bisa online itu hanya akademik. Yang training itu untuk saat ini belum bisa, dan secara khusus aku akan membahas tentang IELTS yang akademik. Untuk nilai maksimum dari IELTS sendiri itu 9. Jadi biasanya untuk kategori nilainya itu 7 sampai 9 itu tinggi, 7 sampai 5 itu menengah, lalu di bawahnya itu rendah. Dan biasanya untuk yang mau kuliah itu antara 6,5 atau 7, itu idealnya sih. Lalu untuk proses dan aturannya saat tes. Jadi ketika tes itu ada 4 section. Sectionnya itu adalah speaking, listening, reading, sama writing. Untuk speaking sendiri itu tesnya 1 hari lebih maju daripada 3 lainnya. Speaking itu 15 menit. Jadi nanti ngobrol sama orang real lewat browser khusus namanya Inspira Exam Browser. Dan nanti kalian ditanyain, ada 3 part. Part pertama itu untuk kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaannya itu singkat dan jawabannya pun singkat, jelas. Lalu untuk yang kedua itu ada 1 soal aja, tapi ada poin-poin yang harus di cover, dan kita dikasih 1 menit untuk bikin notes, lalu 2 menit untuk menjawab berdasarkan notes tadi. Boleh dilihat notesnya. Lalu untuk yang part ketiga itu analytical thinking. Jadi pertanyaannya itu lebih ke akademik, butuh pemikiran yang komprehensif. Lalu untuk tes yang listening itu ada 3 part juga, tapi sebenarnya aku nggak lihat ada perbedaan antara part. Jadi sama-sama mendengarkan dengan seksama, menjawab pertanyaan. Ada soal yang drag and drop, ada yang pilihan ganda, ada yang isian singkat. Jadi beda-beda. Lalu untuk yang section reading itu waktunya 1 jam. Oh ya, tadi listening juga 1 jam, writing juga nanti 1 jam. Masing-masing 1 jam, untuk speaking 15 menit sendiri. Terus untuk yang section reading itu ada 3 part juga. Masing-masing part itu ada 1 artikel, dan artikelnya itu panjang, untuk 10 soal. Jadi 10 soal, 10 soal, 10 soal, total 30 soal. Dikerjain selama 1 jam. Dan part 1 itu udah cukup susah, part 2 lebih susah lagi, dan part 3 itu paling susah. Susahnya itu dalam arti vocabnya yang susah, yang jarang ditemui, sama struktur kalimatnya yang agak aneh, agak bikin pusing. Terus yang section terakhir itu writing. Jadi nanti cuma ada 1-2 soal aja. Jadi nanti ada grafik, suruh jelasin grafik, itu soal pertama. Ada grafik. Terus yang soal kedua itu ada permasalahan, dan kita suruh menjawab versi kita. Jadi kayak ngerjain proposal skripsi, tapi versi singkatnya aja, kayak bikin abstraknya lah, kurang lebih. Dan strateginya itu untuk yang soal kedua itu dikerjain selama 40 menit, dan soal yang pertama itu 20 menit. Lalu sebelum tes itu sebenarnya ada pengecekan. Jadi kan kita pakai browser khusus, dan itu nanti kita akan ngangkat laptop kita, terus muter, kasih lihat ruangannya, apakah ada orang, apakah ada gangguan, poster-poster yang aneh, mencurigakan. Terus misal ada orang nggak di ruangan itu, karena nggak boleh ada orang kan, harus terisolasi, dan lain sebagainya. Dan untuk yang speaking itu tidak seketat yang listening, reading, writing. Jadi ketika listening, reading, writing itu diceknya lebih ketat, karena harus nunjukin pojok-pojok ruangan, apakah ada yang aneh atau enggak. Terus kita akan diawasi sama proktor namanya. Jadi ketika ngerjain 3 jam itu listening, reading, writing, kita ada proktor yang ngeliatin kita secara langsung. Jadi kalau ada yang aneh,
atau kalau kita mau ke belakang, mau pipis, itu kita bisa izin ke proktornya. Lalu untuk tips yang bisa aku kasih itu, idealnya belajar IELTS itu 3 bulan. Jadi asal ada waktu pasti kalian bisa sih untuk menaikkan skor IELTS kalian, memaksimalkan belajarnya. Dan ada channel YouTube yang aku mau rekomendasiin, namanya IELTS Advantage. Jadi dia itu kreatornya itu pernah jadi assessment speaking di IELTS langsung. Jadi dia tahu dalam-dalamnya IELTS dan udah ada 1 juta subscriber kalau nggak salah. Dan penjelasannya enak, jadi memahaminya pun enak. Oke, mungkin udah segitu aja yang bisa aku bagiin. Kalau ada pertanyaan apapun boleh tulis di kolom komentar, nanti aku jawab. Oke, udah. Dadah. Terima kasih sudah menonton.